makna sebuah integritas atau hidup di dalam kejujuran. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya ke-37 dia berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat." Nah, pada saat ini saya akan berbicara tentang integritas atau hidup di dalam kejujuran. Orang banyak bertanya tentang yang pertama, apa itu integritas? Yang kedua, apa contoh-contoh integritas? Dan yang ketiga, apa tujuan integritas? Dan yang terakhir, bagaimana cara menjaga integritas? Nah, poin yang pertama, apa itu integritas? Integritas merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki setiap kita orang yang percaya. Setiap kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah ada di dalam rencana Tuhan, seharusnya kita punya integritas karena Allah merindukan hidup kita memiliki yang namanya kejujuran di dalam hidup ini. Tetapi keadaan ini, kalau kita mensurvei bahwa banyak orang-orang yang hidupnya tidak punya integritas, bahkan hari-hari ini integritas itu sangat langka. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, atau ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Jadi integritas itu, saudara, bahwa memang penting banget bagi kita pelayan-pelayan Tuhan, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Integritas itu sendiri berasal dari kata Latin, yaitu integer, yang berarti sikap yang teguh, mempertahankan prinsip. Apa saja yang harus dipertahankan prinsip itu? Yang pertama, tidak mau korupsi. Ketika engkau dipercayakan satu tugas, entah itu tugas di dalam pelayanan, entah itu tugas di dalam pemerintah, engkau punya prinsip, jangan sampai engkau korupsi. Yang kedua, sikap yang teguh mempertahankan prinsip, yaitu tidak mudah kompromi dan tidak mudah terpengaruh. Orang yang punya integritas, mereka tidak mudah kompromi, mereka tidak mudah terbawa arus, atau mereka tidak mudah terpengaruh. Tapi orang yang punya integritas punya pendirian sendiri. Haleluya. Orang yang berintegritas, mereka menjadikan dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral, mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan sesuatu yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Seseorang yang memiliki integritas pribadi akan apa? Akan tampil penuh percaya diri. Ada kata confidence, percaya diri, anggun, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat. Jadi orang-orang yang punya integritas, mereka tidak mudah terpengaruh. Apapun godaan, apapun pengaruh-pengaruh itu tidak mereka mudah terjerumus. Karena orang yang punya integritas, mereka punya prinsip.
Nah, integritas bukan hanya sekedar bicara, bukan hanya sekedar bicara, tetapi apa? Bukan juga hanya pemanis atau retorika, tetapi juga sebuah tindakan. Jadi orang yang punya integritas artinya bukan hanya bicara, tapi punya tindakan. Ada hal seperti ini, saudara. Bicaramu bagaikan madu yang manis, namun tindakanmu seperti racun yang mematikan. Ini orang-orang yang tidak punya integritas. Artinya seperti ini. Dia bicaranya manis dan mulus, ada banyak janji-janji, tapi faktanya tidak lakukan. Ini makanya saya katakan bahwa bicaramu bagaikan madu yang manis, namun tindakanmu seperti racun yang mematikan. Haleluya. Yang kedua, contoh integritas. Ada seorang siswa yang memiliki integritas lebih berhasil ketika menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin formal maupun pemimpin non formal. Kenapa ini bisa berhasil? Karena dia punya kejujuran dalam hidup ini, dan orang yang hidup di dalam kejujuran adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Menurut Dr. Kenneth Boa, presiden dari Reflection Ministry Atlanta, menggambarkan integritas sebagai lawan langsung dari kemunafikan. Ia mengatakan bahwa seorang munafik tidaklah qualified untuk membimbing orang-orang lain guna mencapai karakter yang lebih tinggi. Jadi lawan integritas adalah kemunafikan, dan Tuhan sangat benci orang-orang yang munafik. Tuhan benci orang-orang yang masih pakai topeng, apalagi kita orang percaya. Tuhan tidak suka orang-orang yang munafik, tetapi Tuhan rindu hidup kita penuh dengan kejujuran. Integritas dibutuhkan oleh siapa saja, tidak hanya pemimpin, namun juga yang dipimpin. Orang-orang yang menginginkan jaminan bahwa pemimpin mereka dapat dipercaya jika mereka harus menjadi pengikut-pengikutnya. Jadi bukan saja hanya pemimpin yang harus punya integritas, tapi anggotanya juga harus menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang punya integritas. Mereka merasa yakin bahwa sang pemimpin memperhatikan apa kepentingan setiap anggota tim, dan sang pemimpin harus menaruh kepercayaan bahwa para anggota timnya melakukan tugas tanggung jawab mereka. Di dalamnya tidak ada motivasi yang salah. Mereka bekerja dengan jujur. Bahkan ketika tidak ada pemimpin, mereka bekerja dengan tulus. Haleluya. Pemimpin dan yang dipimpin sama-sama apa? Sama-sama ingin mengetahui bahwa mereka akan menepati janji-janjinya dan tidak pernah luntur dalam komitmennya. Orang yang hidup dalam integritas tidak akan mau dan mampu untuk mematahkan kepercayaan diri atau kepercayaan dari mereka yang menaruh kepercayaan kepada dirinya. Mereka senantiasa memiliki yang benar dan berpihak kepada kebenaran. Ini adalah tanda dari integritas seseorang.
Integritas adalah konsistensi, punya pendirian, tidak mudah diombak-ambingkan, dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam apa? Dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Kalau kita melihat, saudara, bahwa definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai apa? Sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dari tindakan seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, punya mutu, sifat dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga apa? Sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi orang yang hidupnya penuh dengan integritas, orang yang hidupnya penuh dengan kejujuran adalah orang-orang yang punya mutu, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang punya nilai yang tinggi. Sekalipun banyak orang tidak suka dengan orang-orang yang punya integritas, apalagi di dalam satu tim atau di dalam satu perkantoran. Mungkin banyak yang lain main curang dan lain sebagainya, tetapi ketika ada satu orang di dalamnya hidup di dalam kejujuran, seringkali mereka tidak suka. Karena kenapa? Nanti mereka terbongkar dari hal-hal yang tidak baik. Menurut Ippo Santoso, integritas sering diartikan sebagai apa? Sebagai menyatunya pikiran, mindset atau pola pikir, perkataan dan perbuatan untuk apa? Untuk melahirkan reputasi dan kepercayaan. Jika merujuk dari asal katanya, kata integritas memiliki makna berbicara secara utuh dan lengkap atau sepenuh-penuhnya. Haleluya. Kita akan melihat bahwa ciri-ciri orang yang berintegritas. Yang pertama, orang yang tidak memakai kedok. Kedok itu artinya tidak memakai topeng. Jadi ciri-ciri orang yang berintegritas adalah orang yang tidak memakai kedok atau tidak memakai topeng. Apa adanya, bukan ada apanya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berintegritas. Yang kedua, orang yang bertindak sesuai dengan ucapannya. Jadi apa yang dia katakan, dia juga lakukan. Bukan hanya janji-janji, tapi tidak ditepati. Dan yang ketiga, konsisten antara apa yang diimani dan dilakukannya. Dan yang keempat, konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Seseorang dianggap berintegritas ketika orang tersebut memiliki karakter dan kepribadian seperti di bawah ini. Yang pertama, jujur dan bicara, jujur di dalam bicara dan dapat dipercaya. Yang kedua, punya komitmen. Ketiga, punya tanggung jawab. Dan keempat, setia. Selanjutnya, menghargai waktu. Selanjutnya, mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup. Nah, dari uraian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa integritas adalah jati diri seseorang. Haleluya.
Poin yang ketiga, tujuan integritas. Tujuan integritas yang pertama, integritas mampu mengembangkan hubungan apa? Hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat. Contoh, membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun apa? Maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik di dalam satu tim. Itu tujuan integritas. Dan yang kedua, integritas membuat seseorang menjadi lebih bijaksana, berhikmat dalam mengartikan sesuatu, termasuk apa? Termasuk pengalaman hidupnya, seperti kesuksesan atau keberhasilan dan kegagalan yang pernah dia alami, yang pernah dia nikmati. Itu tujuan integritas. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menjaga integritas? Yang pertama, jangan bergaul dengan orang yang tidak punya integritas. Kalau firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 seperti ini, bahasanya seperti ini. Jangan sesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya seperti ini, bahwa hidup kita yang ada di dalam Tuhan, tapi kita bergaul terus kepada orang-orang yang hidupnya sembarangan, otomatis hidup kita akan masuk seperti itu dan akan menjadi seperti mereka. Atau di dalam Roma 12 ayat yang kedua dia berkata, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi apa? Kita harus berubah. Nah, artinya seperti ini cara kita menjaga integritas. Yang pertama tadi, bahwa jangan bergaul dengan orang yang tidak punya integritas. Tidak bisa dipungkiri bahwa pergaulan pun ikut ambil dalam menentukan siapa dirimu nantinya. Jika kamu bergaul dengan orang yang tidak punya integritas, bisa saja jadi kamu pun akan terikat dengan kebiasaan yang mereka terapkan. Jadi poin yang pertama, cara kita untuk kita menjaga integritas, jangan bergaul kepada orang yang tidak punya integritas. Yang kedua, bertanggung jawablah atas apa yang kamu lakukan. Orang yang berintegritas akan selalu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Banyak orang-orang diberikan tugas tapi tidak bertanggung jawab. Itu orang-orang yang tidak punya integritas. Itu orang-orang yang tidak dewasa. Orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, artinya orang-orang yang punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu dilakukan dengan setia. Oleh karena itu, jangan heran bila mereka akan sangat bekerja keras dengan apa yang sedang dikerjakan. Dan orang-orang yang punya tanggung jawab, orang-orang yang punya tanggung jawab dan mereka bekerja keras, maka yakinlah bahwa mereka berhasil. Kolose pasal 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang punya tanggung jawab, apapun yang dia lakukan bukan untuk memandang pemimpin, dia lakukan bukan untuk manusia, tapi dia bertanggung jawab bahwa dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, untuk menjaga supaya kita punya integritas, yang ketiga, tahu kapan harus berkata tidak dan kapan harus berkata ya.
Seperti di dalam renungan kita tadi Matius ayat kita pada saat ini. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kalau lebih daripada itu berasal daripada setan. Dalam menjaga integritas, penting sekali tegas terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Salah satu ketegasan yang bisa terlihat adalah tahu kapan harus mengatakan tidak dan kapan harus mengatakannya. Katakanlah tidak terhadap hal yang buruk dan tetap tegas katakannya terhadap hal yang memang membawa pengaruh baik di dalam hidup. Jika hal-hal yang buruk itu katakan tidak terkompromi, tidak terpengaruh. Tapi ketika engkau membangun katakan hal yang baik atau katakan ya, itu membangun. Dan yang terakhir, untuk menjaga supaya kita punya integritas, yaitu tingkatkan ibadah. Kamu tidak bisa menjaga integritas tanpa bantuan Tuhan. Artinya kita harus melibatkan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan ibadah persekutuan kita. Oleh karena itu penting sekali untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena dari Tuhanlah kita punya hikmah. Karena dari Tuhanlah kita bisa bijaksana. Kita bisa punya integritas ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Dengan beribadah kamu akan mendapat apa? Mendapat hikmat, menentukan mana hal yang harus kamu lakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Engkau tahu, di dalam satu tokoh di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, adalah Raja Salomo. Ketika dia mengambil atau memutuskan satu perkara pada saat itu tentang pertukaran anak, waktu itu dia harus berhikmat, dia tanya sama Tuhan. Itu sebabnya kita punya hidup bijaksana. Kesimpulan, tak sulit untuk menjadi orang yang berintegritas. Mulailah dari hal-hal kecil, maka hal-hal besar pun siap menanti dirimu. Puji Tuhan, Tuhan berkati.